Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mas Pandu, Yono. Halo, Ya, selamat pagi. kita rekaman pada tanggal 30 Januari. 31 atau 30 ya? Ya, hari Ya, Minggu. eh, dan ini kita pengen ngomong soal genose. Ya, oke, langsung aja. Di catatan coba kali ini. eh Soalnya kenapa beberapa bulan terakhir, ini Kemenristek itu berulang kali bikin press release dan webinar mengenai inovasi anak bangsa yang banyak banget itu di Indonesia. Salah satunya adalah produknya dari UGM, yaitu alat pendeteksi virus corona yang diklaim bisa membantu screening, ya katanya penemunya gitu, timnya penemunya. Tapi di balik itu tiba-tiba ada surat izin edar dari Kemenkes. Maksudnya si Genose ini udah boleh digunakan gitu ya, kalau saya nggak salah tangkap. Lalu yang kedua, selain tadi ya Kemenristek meresmikan, Kemenkes ngasih surat izin edar, lalu Kemenhub, itu adalah Kementerian Perhubungan, udah mengumumkan bahwa Genosa akan dipakai secara luas di beberapa stasiun di Indonesia sebagai ini, apa namanya, screening di orang-orang yang melakukan perjalanan melalui kereta. Dan ya, mungkin moda uh, transportasi kereta api. yes, dan sangat mungkin akan direncanakan di moda transportasi lainnya gitu untuk pakai Genesis. Supaya apa? Supaya kita bangga dan nggak tahu supaya apa. Eh, yang pasti, karena ini lebih murah, lebih praktis, lebih lebih cepat, katanya begitu katanya. Tapi saya mau ngobrol nih sama Mas Pandu, awal dulu biar kita sama-sama tahu. Menurut Mas Pandu, eh, apa ya, alat ini alat gimana sih? Kalau kita kan sama-sama awam ya Mas Pandu, kita kan bukan ahli alat itu ya. Kita kan bukan bukan bioengineering gitu. Tapi menurut Mas Pandu, sepenglihatan Mas Pandu, genosenya apa apa sih Mas? Iya. Jadi genose yang saya ketahui itu adalah suatu alat katanya Hmm. yang bisa mendeteksi bau mulut atau udara yang dikeluarkan dari mulut. Itu kemudian deteksi dengan suatu alat tertentu dan dipelajari polanya, ada zat-zat apa saja yang kata-kata bahasa Inggrisnya itu volatile organic compounds ya. Jadi sebenarnya juga bukan hal yang baru gitu, bahwa banyak juga dipakai. Misalnya mungkin binatang bisa, anjing gitu ya, bisa mencium bau tertentu gitu kan. Hmm. Kemudian dulu ada tikus kecil yang dipakai untuk mendeteksi tuberkulosis ya kan, juga ada juga penyakit-penyakit yang memang menimbulkan bau khusus gitu kan. Tetapi nggak ada yang dipakai secara luas karena masih diragukan manfaatnya. Karena kenapa diragukan manfaatnya? Karena untuk mendeteksi, untuk mendiagnosis, untuk screening lah Hmm. seseorang apakah sudah terinfeksi, apalagi untuk genos ini dengan terinfeksi COVID, itu tidak mudah, gitu, tidak mudah. Jadi pengembangan sejak awal itu adalah menemukan adanya virus, gitu. Karena harus ada bukti kausal, ada virusnya atau bagian daripada virus. Nah itu yang dikembangkan adalah PCR. PCR itu juga virus kan kecil sekali, harus diamplifikasi ya dengan teknologi amplifications yang kemudian bisa deteksi dengan metode molekuler. Ya, jadi juga kemudian dikembangkan karena lama, butuh waktu, teknologi tinggi, itu menjadi standar, ya kan. Jadi karena akurasinya cukup tinggi, itu pun juga tidak 100% akurasinya, karena untuk mendeteksi itu tidak mudah, tapi sangat sensitifnya, karena dilakukan amplifikasi untuk PCR itu akan jauh lebih powerful ketika pada awal sudah orang terinfeksi virusnya masih sedikit, atau kadang-kadang juga mencelakakan kalau sebenarnya sudah sembuh gitu kan, Tapi tidak masih dipakai. ada sisa-sisanya, tapi iya masih Masih bisa, ada sisa-sisa fragmen masih virus positif gitu lah kan. gitu. Ha.
Betul sekali. Kita juga pakai untuk metode yang hampir sama Nah, untuk pemeriksaan adanya tuberkulosis. Dulu kan pemeriksaan tuberkulosis melihat basil dari hmm, sputumnya diberi warna. Itu juga banyak kelemahan. Kemudian dikembangkanlah namanya gene expert, yaitu tes cepat molekuler, sama prinsipnya. Jadi untuk mendeteksi dan keuntungannya pada kalau tuberkulosis itu bisa untuk apakah resisten atau tidak. Tapi nggak dipakai untuk evaluasi pengobatan karena akan masih ditemukan fragmen Mycobacterium tuberculosisnya. Jadi tetap hmm. harus dipakai dengan pemeriksaan sputum. Apakah sudah terjadi virusnya sudah terlihat Mycobacterium sudah terlihat patah-patah nggak? Karena Yes. bakteri batang tadi kan. Nah, sekarang ada ide, sebenarnya bukan ide yang original, satu ya. Itu bukan ide original. Jadi Ya kan? genose ini bukan Dan prinsip genose ini bukan ditemukan pertama kali oleh orang misalnya ini UGM ya misalnya. Bukan. ya, Ya? bukan. Oh, ini Tidak mungkin, tidak mungkin konsepnya karena udah dipakai sudah sebelumnya itu. dipakai banyak. Oh. Gitu kan. Dan beberapa negara sudah punya produknya, seperti Singapura ada, ya kan? Mungkin negara Cina atau negara Eropa lainnya juga ada, gitu. Sudah ada publikasinya. Menurut saya sih, kalau genose kan belum ada publikasinya. Tapi saya beruntung melihat melihat laporan final katanya yang disampaikan oleh tim peneliti ke Kemenkes untuk dipakai untuk memberikan izin. Nah, sebenarnya juga ternyata saya lihat tidak cukup akurat lah Itu datanya karena bisa akses publik nggak? Maksudnya data itu bisa dilihat. belum. Oh, jadi itu data internal ya Dan, istilahnya. Data iya, masih data internal. internal. Oh, alah, ya ya. Itu pun laporan yang saya kritik itu karena sudah beredar ya, dan saya mendapat dari beberapa sumber, ada yang dari pemerintah, ada yang dari pihak akademis yang meminta saya memberikan evaluasi dalam pengertian evaluasi tidak resmi ya. Jadi menurut Pandu gimana gitu kan? Biasalah saya suka diminta pendapat. Terus saya pelajari ya ada beberapa kesalahan-kesalahan prinsipal lah untuk menghitung Metode ini ya, menghitung akurasinya ya istilahnya. Bukan alatnya ya, Mas. Ya. Bukan metode. Saya nggak tahu alatnya gimana gitu. Itu ada teknologi yang dipelajari karena menggunakan konsep machine learning atau mungkin artificial intelligence. Kalau menurut saya sih yang namanya artificial intelligence tuh bukan intelijennya tambah pinter, mestinya malah bodoh gitu kan. Jadi karena yang semuanya artificial ya tidak smart harusnya, karena terbatas gitu. Ini menurut saya perlu dipahami lah, baik tim peneliti ya kan, tim peneliti kan orang akademik nih, ya ada Mas Fuad, satu lagi dokter dari ilmu kesehatan anak, ya kan, dan beliau dua-duanya lulusan Jepang loh Mas, jadi dan suatu ketika pernah dipertemukan dengan saya, karena saya memberikan suatu kritik yang cukup tajam, dan marah mereka, katanya kok bisa beredar, tidak punya etis, tidak punya macam-macam. Lah saya diminta kok tidak punya etis, kalau saya nggak dikasih dokumennya juga tidak mungkin saya pelajari kan, apa linknya nggak ada gitu kan. Tetapi saya bilang saya beri saran nih gitu, kalau mau mendengarkan beri saran. Pertama sarannya adalah perbaiki dulu laporannya, dan kemudian laporannya harus bisa di-open, diakses oleh publik, itu ya, itu kuncinya. Tidak diakses oleh dunia akademis lah. Karena dengan demikian bisa mendapatkan dukungan dan juga masukan. Yang penting masukan sebenarnya. Dan saya bilang ini perlu dilakukan riset yang lebih luas gitu kan. Karena tidak mungkin gitu alat ini kalau langsung dipakai gitu kan bisa menimbulkan sesuatu yang kita tidak kehendaki. Saya tahu bahwa glorifikasi dari alat ini luar biasa. Bapak Menteri Riset saja
pada awal juga saya mendukung supaya pernah kita meeting dengan itu, wah ini juga perlu dikembangkan, tapi dengan asumsi loh, dikembangkan dengan benar, dengan metode gitu. Tetapi kalau dikatakan ini bisa menggantikan tes PCR, ya tidaklah, tidak mungkin, itu udah standar. Bisa menggantikan tes antigen juga tidak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin menggantikan yang tes yang sudah standar karena belum pernah terbukti ya kan bahwa tes ini jauh lebih baik daripada yang standar gitu kan kita menggunakannya dengan tes PCR. Nah, ini yang menurut saya difahami bahwa alat ini baru diberikan izin edar sementara setahun, ya kan cuma setahun berdasarkan otoritas, ya kan dari informasi ibu yang jadi dirjen pelayanan farmasi dan ini semua itu kontak sama juga berikan keterangan, tolong dipelajari bahwa di dalam klausul izin itu ada hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh tim peneliti yang mengajukan itu. Salah satu memang penyempurnaan alat. Ini kesempatan untuk menyempurnakan alat. Kedua, harus kemudian memberikan hasil dengan data-data yang terbaru, ya kan? Untuk nanti direview kembali. Ketiga, kalau ada apa-apa, gitu kan, harus dilaporkan segera. Sehingga suatu ketika bisa saja alat ini dicabut izin izin edarnya, izin sementara. Yang perlu diperhatikan adalah kalau ini diimplementasi untuk layanan publik itu belum waktunya. Belum waktunya. Para peneliti juga udah sepakat gitu, Pak Kuat sama Dokter Andi itu udah Dokter Dwi atau Andi saya lupa, itu sepakat ini memang belum harus disempurnakan gitu kan, harus ada riset operasionalnya. Ya kan, dengan nanti kalau mau dipakai di terbatas dengan di moda transportasi bagus, saya bilang coba aja. Kemudian saya memberikan saran pada beliau bahwa harus dilakukan riset operasional, tapi kita belum pernah membicarakan diskusi secara lebih detail. Dan waktu itu, Mas, bahaya loh nanti kalau dipakai untuk screening orang yang dianggap tidak berbahaya atau tidak mempunyai penyakit menularkan. Ada dua kemungkinan. Ya, dalam situasi seperti ini, orang yang dianggap tidak menular, ya kan ternyata menular, ya kan? Jadi sumber penularan. Ya, kedua, alat yang kalau ini dianggap orang yang tidak menular kemudian atau membawa virus kemudian dilarang untuk bepergian, dia juga marah. Kenapa saya dilarang bepergian kalau nanti dia tes ternyata negatif gitu. Jadi bisa menuntut gitu, bisa menuntut baik yang membuat alat atau yang menerapkan kebijakan. Yang membuat kebijakan. Ya. Jadi kalau sifatnya uji coba, maka harus betul-betul diterapkan dengan serius, desain dan juga dibandingkan dan datanya ada. Walaupun glorifikasinya Pak Luhut datang, semuanya datang, katanya sudah mau perusahaan kereta api Indonesia akan menggunakan di semua stasiun. WA terakhir dari Pak Kuat, enggak kok, kata kita hanya di stasiun Senen sama di stasiun Jogja gitu. Jadi ini ada gap antara ini ya Mas ya. Saya baca di berita itu kebanyakan bukan dari sisi tim penelitinya tapi di sisi pejabat atau media-media yang sangat glorifikasi itu. Pejabat, gitu kan. Kan Presiden kita kan ingin mendorong supaya ada produk inovatif dalam menghadapi pandemi ini yang diglorifikasi dengan temanya luar biasa, produk karya anak bangsa gitu kan, dari dulu obat UNER, terus minyak kayu putih, semua kementerian seakan-akan berlomba bikin untuk membuat sesuatu dan menyenangkan Pak Presiden. Ya, kan menyenangkan Pak Presiden atau menyenangkan rakyat ya? Ini saya nggak tahu juga sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya tujuan kita kan bukan menyenangkan Bapak Presiden ya, bolehlah menyenangkan beliau ya. Tetapi tujuan kita adalah membantu penanganan pandemi. Ya, kan? Jadi pandemi ini harus diselesaikan dengan cepat. Kalau alat ini benar-benar cukup akurat dan bisa membantu,
maka luar biasa sekali kan. Yes. Tapi apakah betul, ya kan? Karena kan alat antigen saja itu melalui proses yang cukup panjang untuk bisa menjadi approval, menjadi acuan dunia bahwa itu bisa digunakan sebagai pengganti PCR kalau memang PCR tidak ada. PCR tetap tidak tergantikan, kan dalam situasi seperti ini. Dan jadi jangan bermimpi atau melakukan istilah-istilah yang mengganggu penanganan pandemi, karena kita situasinya udah kacau seperti sekarang ya, tinggi sekali angka penularannya, kemudian juga banyak yang dirawat di rumah sakit dan kemudian kematiannya tinggi. Ya, jadi semua waktu hidup kita mengalami kesulitan mendapatkan rumah sakit. Kalau kita mati, juga kesulitan mendapatkan tempat dimakamkan di mana. Yes. Jadi situasi pandemi ini memang makin memburuk ya. Dan dengan adanya glorifikasi yang berlebihan, itu bisa kontraproduktif, ya kan? Pertama memberikan mungkin akan rasa aman yang Kalau ya, kalau saya bilang false hope sih kalau di masyarakat. Ada false rasa aman yang iya, false hope. Jadi masyarakatnya kayak wah ini harapan untuk kesulitan testing di Indonesia, kan banyak yang bilang ini kan di Indonesia testing sulit. Ya kan? Jadi itu kayak harapan yang rada-rada palsu kan gitu. Kalau saya sih kesiannya gitu ke masyarakat. Iya. Dan saya sebagai orang yang memahami pandemi ini, wabah ya, disebut wabah, itu menjadi sangat khawatir. Kalau ini diterapkan luas, ya kan, pertama orang yang menggunakan moda transportasi tentu dimudahkan, ya kan, apalagi tidak perlu bayar karena murah, mungkin dibiayai bagian dari tiket. Kemudian kalau saya negatif, padahal saya berdua ya, saya nggak pakai masker. Saya negatif, gitu kan. Jadi ada perilaku saya berubah, bisa berubah secara psikologis, ya kan. Itu satu. Yang kedua tadi kalau kemudian dia benar-benar menular, nggak pakai masker, bisa menularkan pada yang lain kan. Kita melihat sekarang aku negatif kok gitu. Dan sekarang kan penularannya tinggi sekali. Dicurigai kemungkinan sudah ada varian baru ini. Sehingga menggunakan masker aja perlu benar-benar maskernya yang baik gitu kan. Dan betul-betul sesuai standar. Dan kalau yang bekerja di rumah sakit atau di mana berekspos dengan banyak orang, malah dianjurkan udah pakai maskernya double gitu kan, supaya menghadapi virus-virus yang memang mudah bermutasi ini. Ya, ini menurut saya bisa memberikan efek negatif kalau itu betul-betul diterapkan secara luas. Jadi kalau saya kira setiap inovasi, setiap hasil ilmu pengetahuan itu seharusnya dimatangkan dulu di dunia saintis, ya kan? Tapi ini kan lebih mengarah ke politis, ya. Jadi kalau sudah mengarah ke politis, ya orang yang akan saintis pun akan ngikutin politis, ya kan? Kalau tidak kuat juga, dan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Oh saya ngikutin saintis, ya, tapi saintisnya ngikutin politis, jadi ya kacau semua gitu kan. Jadi kayak ya ada gambar yang di rantai itu kan, orang apa betul. Di postingannya Mas ya. Iya. Itu contoh aja, contoh kalau itu bisa diterapkan di mana-mana, termasuk penggunaan genus, penggunaan alat yang lain nanti mungkin juga tetap ada, ya obat-obatan, ya kan, obat-obatan. Dan saya kira kita perlu lebih wise lah. Pertama, kemudian kita menerapkan yang sudah standar dulu semaksimal mungkin. Ya kan? Karena problem kita adalah testing bukan berarti mengganti testing yang lebih mudah tapi kemungkinan tidak kurang, tapi kan udah ada testing antigen yang menurut saya murah ya. Kalau di India cuma bisa harganya 150 ya kan? Harus 50.000 ya. Di Indonesia juga udah mulai semurah itu. Bahkan katanya sudah separuhnya kalau di India gitu. Karena India betul-betul menerapkan lockdown pertama diterapkan, testingnya juga diterapkan dengan betul,
ya kan, sehingga sekarang angkanya sudah landai, sudah menurun gitu kan. Yes, setuju. Nah, jadi Bahkan kasus aktifnya saya India sama Indonesia sekarang lebih banyak kasus aktif Indonesia, padahal penduduknya kita nggak nyampe seperempatnya India. Itu iya, dia. Itu karena bahaya kita sih. negara yang lebih besar dari Indonesia dan menerapkan prinsip-prinsip ilmu yang benar, Itu bukan dia. ilmu ingin cepat jadi populer atau ingin cepat jadi kaya atau ilmu kelihatan cepat menjadi orang yang terhormat gitu kan di dalam kasta tertentu gitu kan. Padahal ilmu itu kalau jadi peneliti seperti Mas Kamil kan betapa kita harus betul-betul mengumpulkan data, Yes. mengevaluasi, ya kemudian direview lagi, ya kan, Iya, direview diragukan lagi. lagi, Iya. Bahkan datanya saya ragukan. sendiri pun saya ragu gitu, selalu ragu. Apa benar sih ini? Apa benar sih ini? Saya selalu gitu sih. Kalau Ya, attitude-nya ilmuwan tuh selama ini saya nilai seperti itu sih di mana-mana jadinya. Standarnya kayak ya. gitu. Ilmuwan harus skeptis, ya Iya. harus skeptis baik terhadap dirinya sendiri Hmm, maupun terhadap yang hasil lain. produk yang diklaim sebagai ilmu. Ya kan Stephen Hawking itu bilang gini, bahwa banyak yang paling berbahaya itu bukan ignoransi atau tidak tahu, Hmm, ketidaktahuan, tapi yang paling berbahaya adalah the illusion of knowledge. Yang kita hmm. menganggap itu ilmu, itu Padahal pengetahuan yang dihasilkan dari ilmu, padahal masuk. enggak gitu. Karena untuk menghasilkan pengetahuan itu, ya pengetahuan yang tadi untuk deteksi ini tidak menggunakan prosedur-prosedur yang sangat rigid, dan berani dikritik dan terus diperbaiki, disempurnakan, ya sehingga bisa menjadi produk yang tak terbantahkan. Ya kan dalam ilmu pengetahuan itu ada filsafat Koper dia bilang gini, tidak mungkin suatu produk itu akan menjadi lebih kuat kalau hanya di sini ada, di sana ada approval saja. Tetapi produk ilmu pengetahuan mudah digugurkan, walaupun sudah dikatakan dia memang hasil penelitiannya sama, ini sama, dengan satu saja hasil riset yang betul-betul kita bisa percaya, maka tadi ilmuwan yang sudah didukung oleh 10 penelitian yang lain bisa gugur. Gugur. Dia mencontohkan begini, orang dulu menganggap semua angsa itu warnanya putih, ya kan? Itu statement, ya kan? Nah, Yes. statement pengetahuan, suatu tesis. Dan dengan ditemukannya hanya satu saja ada angsa yang Hitam. berwarna hitam, statement itu gugur, ya kan? Jadi problemnya seperti itu, gitu. Kita ilmu pengetahuan itu seperti itu. Ya, jadi orang dulu kan dianggap penyakit gastritis itu karena stres, karena ini, ternyata ada Bakteri. bakterinya kan, Iya. Dan bakteri. Jadi fenomena dapat Nobel langsung. Iya. iya, jadi menemukan sesuatu yang selama ini diyakini oleh ahli bertahun-tahun itu menjadi penting. Dan seringkali juga otoritas politik ya waktu itu menganggap bahwa masih dibalut dengan agama waktu itu menganggap bumi ini mengitari. Iya, bumi pusat tata surya terlihat, dan Betul, ilmuwan yang bilang kan? sebaliknya malah ditangkap dia. Tapi lama-lama ya Kita gugur juga. membuktikan bahwa dengan studi, dengan pengamatan bahwa ternyata bumi matahari lah yang menjadi pusat edar dari semua planet, ya kan? Nah, itu kan itu juga suatu produk yang ilmu pengetahuan itu memang seperti itu. Kalau kita skeptis terhadap genos, itu sebenarnya janganlah dianggap bahwa itu menentang produk karya anak bangsa. Itu dia. Dan seringkali kan yang meragukan itu tidak pernah meragukan karya anak bangsa. Ya, ada satu komen di kita Paski itu kan kita bikin konten soal meragukan itu. Coba sini berani nggak ngomong gini ke penelitinya di depan UGM gitu. Nah, terus ada lagi yang bawa, kamu yang bikin tuh hanya PhD student, ini loh yang bikin profesor-profesor, nggak kaleng-kaleng pasti gitu. Saya jadi ini bukan itu kan, iya nggak Mas? Jadi bahkan podcast kali ini, saya lanjutkan.
Iya. Podcast kali ini pun kan, Dialog dengan ya itu dia. Prof. Fuad, Iya. ya kan? Ya podcast kali ini Itu pun kan bukan, menunjukkan bahwa kita kan bukan menentang Prof Kuat dan tim atau kita bukan menjelek-jelekan misalnya UGM ya, tidak sama sekali. Tapi kita mencoba menilai dan mengkritisi gitu kan, mengkritisi glorifikasi ini kan, yang salah glorifikasi, dan kita bahkan saya pribadi malah menyayangkan pihak-pihak pemerintah soal ini ya, di memposisikan genose ini. iya, Ya, kita juga menyayangkan Kemeristek. yes, Jadi itu dia. Kementerian Ristek itu yang seharusnya membangun iklim Ya, itu dia. keterbukaan, ya kan? Ternyata terperangkap dalam situasi membangun glorifikasi karena Pak Presiden menginginkan. Nah, gitu kan. Jadi produk karya anak bangsa. Ya, Jadi kalau sudah produk karya anak bangsa, yang cacat pun akan menjadi sempurna. Ya nggak kayak gitulah, ya kan? Kan kita ingin produk ini betul-betul sempurna, yes, mendekati setuju. dan bisa produk. Sebelum dia mencapai sempurna, tentu harus melalui Tahap-tahap yang fase-fase benar. yang tidak mudah. Hmm. Uji coba yang terakhir ini yang seharusnya dilakukan, ya kan? Apakah memang betul-betul bermanfaat? Apakah yang dalam diagnostik itu indikator yang paling penting itu kan nilai prediktif, Mas. Ya kan, nilai prediktif positif, apakah nilai prediktif negatif? Tidak sensitivitas lagi. Tetapi kalau nilai prediktif positif itu sangat ditentukan prevalensi. Nah, apakah pada moda transportasi banyak orang yang terinfeksi? Kalau masih jarang, wah itu susah itu untuk menggunakan. Tapi kalau banyak gitu kan, kalau banyak dengan mencium bau saja sudah bisa kita kenali gitu kan, maka lebih mudah gitu. Misalnya penyakit ISPA, ya kan, kalau kita menjadi dokter. Begitu orang datang dengan keluhan Kita udah tahu gitu. kita udah tahu, walaupun kita belum dia sempat ngomong atau kita belum sempat melakukan pemeriksaan, Yes, tapi yes. harus dibuktikan lagi dengan kita melakukan anamnesis, kemudian kita melakukan Validasi lah. inspeksi, Ya, dan pemeriksaan penunjang. dan sebagainya dan sebagainya. Ini kemudian masih didukung lagi dengan pemeriksaan Penunjangan lain, laboratoris, radiologis gitu kan. Iya. Ya. Gitu, Mas. Jadi memang tidak mudah. Pengalaman saya, misalnya di tuberkulosis ya, kita ingin alat ronsen dipakai untuk screening tuberkulosis, ya kan? Itu kan artinya tuberkulosis yang sudah ada perubahan di parunya. anatomi Ya. parunya. Dan dibuatlah artificial intelligence yang untuk bisa tidak perlu membaca foto ronsen. Dia mengenali gambar gitu kan, bisa langsung mendeteksi. Namanya Cure Eye gitu, gitu kan. Itu luar biasa itu, dan terjadi glorifikasi juga, tapi kan tidak seperti itu. Ya, tidak mudah diterima, sampai sekarang tidak mudah diterima. Iya. Ya, karena terlambat. Kita mau mendeteksi sedini mungkin, tapi ya kan? Dan yang bisa iya. Apalagi konsepnya bukan penyakit lagi, Mas. Konsepnya infeksi. Jadi vaksin BCG itu tidak bisa mencegah infeksi, harus ada menilai apakah dia sudah terinfeksi dan kemudian diterapi. Terapi infeksi tuberkulosis. Ada lagi gitu. Kalau udah penyakit, terapinya lain lagi. Nah, jadi kayak gitu. Seperti COVID juga. COVID kan kita ingin mencegah supaya orang-orang yang membawa virus, nih kan, harus bisa dikenali. Harus bisa dikenali, supaya kita mempunyai kesempatan untuk memisahkan orang yang infeksius tadi, untuk tidak menularkan pada yang lain. Jadi, testing itu gunanya untuk itu. Testing itu gunanya untuk memutus rantai penularan. Apakah, pertanyaannya yang kritis, apakah genos bisa dipakai untuk mendeteksi orang yang infeksius? Sehingga kita bisa melarang dia berpergian, sehingga kita bisa mengisolasi orang tersebut, supaya tidak menular. Jadi selama itu belum terjawab, belum terjawab, jangan dipakai dulu.
Yes. Jadi pemakaian yang mungkin minggu depan ya, tanggal 5 Februari mulai di beberapa stasiun. Iya, Katanya beritanya Kemenhub. seperti Beritanya seperti itu. Apakah kalau itu benar dan terjadi itu terlalu cepat karena alat ini masih ya, saya eksperimental. sangat khawatir. Yes. Ya kan, sangat khawatir apalagi mau dipakai di semua stasiun, dipakai untuk semua pengguna moda transportasi. Konsekuensi terhadap Wabah. penularan yang kita tidak bisa tekan ini akan bertambah melebar. Oke. Sekarang pertanyaannya pada pemerintah adalah, apakah kita mau menangani pandemi ini dengan cepat? Kalau mau, Iya, iya. perkuatlah testing dengan cara yang Sesuai benar, standar. yaitu Iya. testing yang sudah baku, Yes. sehingga kita mempunyai keyakinan untuk bisa mengisolasi, memutus rantai penularan, ya kan, dan juga mendorong orang tetap mengurangi perilaku berisiko, memakai masker yang benar, ya kan, konsisten, menjaga jarak, dan sering cuci tangan. Setuju. Boleh ditambah lagi menghindari kerumunan, boleh ditambah lagi yang lain. Ya kan, lain. misalnya kalau di tempat kerumunan jangan ngomong, gitu kan, itu juga bagus, gitu kan. Atau kalau di Pandemic Talks VDJ, jaga ventilasi, durasi juga diatur, dan jarak ya tadi. Kan akhirnya kan dulu nggak dipercaya bahwa ini adalah airborne kan, ternyata di tempat yang tertutup bisa airborne. Ya kan, ventilasinya tidak terbuka dengan udara lainnya, ternyata memang airborne. Ya kan? Oke. Dan itu juga butuh bukti-bukti yang sangat kuat sebelum kita yakini kebenaran konsep airborne bisa menularkan COVID. Oke, Mas. Science, Mas. Yes, setuju. Jadi overall udah cukup kayaknya informasinya ini, dan semoga kita bukannya menentang atau kontra banget sama penemuan anak bangsa, tapi kita mendukung banget, tapi dengan tadi ya cara yang benar banget ya, cara yang ini sekarang emergency jadi semua diterabas, bukan begitu ya, tetap sesuai kaidah. Ya, saya juga mengharapkan Mas Kamil sebagai seorang dokter ahli bedah saraf bisa menemukan, ya belajar terus serius, kemudian menemukan walaupun mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi nggak apa-apa, Mas, karena itu tidak mungkin magic. Yes, ya kan? Tidak mungkin magic kan. Tiba-tiba saya mengharapkan gini, tiba-tiba besok iya ada dapat wangsit terus metode operasi Kamil, nggak gitu. Oke, setuju Mas. Terima kasih Mas. Kita bakal ketemu semua. di. Semoga kita menjadi lebih mempunyai akal sehat dan skeptis terhadap setiap statement, dan juga boleh skeptis dengan setiap pernyataan saya. Setuju. Pandemik juga harus dilakukan terus, harus dikritisi terus. Terima kasih semuanya. Ya.